Bab 107. Pertempuran antara dia dan keluarga Han tidak lebih dari sebuah permainan. Sebuah permainan yang memungkinkan dia untuk menghabiskan waktu di waktu luangnya. Selama dia mau, keluarga Han bisa musnah dalam sekejap. Saya harap tindakan Han Moseng selanjutnya dapat membuat hidup saya sedikit lebih menarik. Hao Kun Qin tertawa kecil, matanya penuh lelucon. Seperti yang ditebak Hao Kun Qin, Han Moseng mengejar perencanaan yang matang. Mengembangkan strategi yang dia rasa pasti akan membunuh. Hao Kun Qin, kamu pasti akan mati kali ini. Mata Han Moseng tiba-tiba tampak dingin. Dia mengangkat telepon, menemukan nomor telepon yang dicatat sebagai Falcon di buku alamat dan memanggilnya. Zhan Xiong, mulailah berakting. Han Moseng berkata dengan dingin. Suara acuh tak acuh datang dari ujung telepon yang lain. Patriark Han, saya harus membayar harga yang sangat tinggi untuk operasi ini. Mungkin saya harus menanggung tekanan dari cabang Tiangang Utara. Han Moseng dengan samar berkata, jangan khawatir, kapan kamu dan aku bekerja sama untuk membuatmu menderita? Setelah kejadian ini, aku tidak hanya akan memberimu, tetapi aku akan memberimu 1% dari saham di keluarga Han. Selain itu, Tuan Mo berjanji 2 tahun. Di dalam, kamu akan dipromosikan. Liu Zhanxiong di ujung telepon, setelah mendengar janji Han Moseng, napasnya tiba-tiba menjadi tergesa-gesa. Sebagai keluarga pertama di Provinsi Fengdong, keluarga Han memiliki aset hingga 13 miliar. Meskipun Han Moseng hanya memberinya 1% dari saham, itu masih bernilai 130 juta. Tentu saja, bagi Liu Zhanxiong, 130 juta tidak cukup untuk membuatnya bergerak. Apa yang benar-benar menggerakkan hatinya adalah kondisi kedua yang dikatakan Han Moseng Lao Mo akan memungkinkannya untuk dipromosikan dalam waktu 2 tahun. Sebagai barak khusus, Kapten Brigade Pengintai Falcon. Pangkat militer Liu Zhanxiong telah mencapai perwira sekolah atas. Satu langkah lagi adalah panglima tertinggi. Meskipun hanya ada satu perbedaan level di antara keduanya, status dan kekuatan mereka sangat berbeda. Dengan kualifikasi dan eksploitasi militernya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menjadi komandan junior di masa depan. Tapi itu harus menunggu setidaknya 5 tahun atau bahkan lebih lama. Dalam hal ini, Liu Zhanxiong tidak berdamai. Jika dia bisa dipromosikan menjadi komandan junior dalam 2 tahun, kemudian di masa depan, dia pasti akan dipromosikan menjadi komandan menengah. Setelah Liu Zhanxiong terengah-engah selama 2 kali, dia berkata dengan suara yang dalam, sebuah kata telah diselesaikan. Janji kedua, jika Han Moseng berkata, maka dia pasti tidak akan percaya. Meskipun Han Moseng adalah kepala keluarga pertama di Provinsi Fengdong, dia masih tidak dapat mempengaruhi zona perang. Belum lagi, bantu dia melompati gerbang naga dan dipromosikan menjadi panglima junior. Tapi janji ini diberikan oleh Tuan Mo. Kemudian dia memilih untuk percaya tanpa ragu-ragu. Karena dia tahu persis betapa menakutkannya energi Mo Lao. Liu Zhanxiong diam-diam memutuskan untuk menyelesaikan operasi ini dengan indah, sehingga Tuan Mo puas. Setelah menutup telepon, Liu Zhanxiong segera mulai mengatur penyebaran. Sore hari berikutnya, Jiao Qi pergi melapor. Raja Naga, Wang Ming menelepon dan mengatakan bahwa pemilik 3 raksasa di Linan telah datang ke Jiangcheng bersama dan ingin mencari kerjasama. Karena banyaknya proyek kerjasama, dia agak tidak bisa menjadi tuannya. Kota Linan awalnya memiliki 4 raksasa. Keluarga Chen tempat Chen Ziguo berada adalah yang pertama dari 4 raksasa. Namun, setelah Hao Kun Qin membalaskan dendam ayahnya dan memusnahkan Chen Ziguo, keluarga Chen mulai menurun dan menarik diri dari jajaran orang kaya. 4 raksasa asli telah menjadi 3 raksasa. Di mana ketiga leluhur itu sekarang? Tanya Hao Kun Qin. Jiao Qi menjawab dengan hormat, mereka ada di grup Baolan. Hao Kun Qin mengangguk, siapkan mobil dan pergi ke grup Baolan. Meskipun kota Linan berbatasan dengan Jiangcheng, kekuatan ekonominya jauh melebihi Jiangcheng. Di seluruh provinsi Fengdong, cukup untuk menempati peringkat 3 besar. Jika kita dapat mencapai kerjasama dengan 3 raksasa di Linan, itu akan menjadi hal yang baik tidak hanya untuk komunitas bisnis Jiangcheng, tetapi juga untuk seluruh Jiangcheng. Ini pasti akan mempromosikan pembangunan ekonomi Jiangcheng. Oleh karena itu, Hao Kun Qin merasa bahwa untuk Jiangcheng, dia dapat bertemu dengan leluhur dari ketiga raksasa ini. Kalau tidak, berdasarkan identitas mereka bertiga, mereka tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Beberapa menit kemudian, Jiao Qi mengendarai Hummer ke Royal Blue Group. Setelah menerima berita itu, Wang Ming buru-buru turun. Meskipun akan butuh beberapa saat bagi Hao Kun Qin untuk tiba, tapi untuk menghormati Hao Kun Qin, Wang Ming sudah berdiri di gerbang Baolan Group, menunggu dengan tenang. 20 menit kemudian, Hummer berhenti di bawah grup Baolan. Wang Ming dengan cepat menyambutnya. Ya, itu menembus ke tahap akhir Wai Jin. Hao Kun Qin melirik Wang Ming dan tersenyum.
Wang Ming dengan hormat berkata, ini semua berkat Tuan Qin. Mengikuti Tuan Qin, saya telah belajar banyak, dan suasana hati saya meningkat pesat. Itu juga membuat terobosan dalam kultivasinya. Keadaan pikiran sangat penting bagi prajurit. Seorang pejuang dengan suasana hati yang kuat tidak hanya berkultivasi dengan sangat cepat, tetapi juga dengan mudah menerobos dunia. Dan pejuang dengan suasana hati yang lemah tidak hanya berlatih dengan lambat, tetapi juga dengan mudah menghasilkan iblis. Ayo, meskipun kamu tidak bisa menjadi master dengan kualifikasimu, tapi selama kamu bekerja keras, masih ada harapan untuk menerobos ke tahap tengah dan akhir dari kekuatan internal di masa depan. Hao Kun Qin mendorong. Ya, aku harus bekerja keras. Wang Ming mengangguk penuh semangat, dan kemudian berjalan menuju gedung bersama Hao Kun Qin dan Jiao Ji. Banyak orang di grup Baolan tidak mengenal Hao Kun Qin. Karena itu, ketika mereka melihat Wang Ming secara pribadi memimpin Hao Kun Qin, semua orang terkejut. Banyak orang tercengang di tempat yang sama, wajah mereka penuh keanehan. Wang Ming adalah 5 raksasa baru dan kepala keluarga Wang. Di Jiangcheng, itu bisa digambarkan sebagai yang kuat. Seseorang bisa membiarkannya memimpin. Ini mengejutkan penonton dan tidak bisa tidak menebak identitas Hao Kun Qin di hati mereka. Dari gerbang ke lift, ada jarak 30 meter. Beberapa staf tercengang berdiri di jalan. Hao Kun Qin tersenyum sedikit, dan mengabaikan kesalahan ini. Ketika dia berjalan ke sisi pembersih, dia tiba-tiba berkata dengan main-main, jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Ketika pembersih mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit. Sebagai elit tim investigasi Falcon, metode penyamarannya sangat cerdas. Sama seperti pembersih asli, tidak ada cacat. Tapi sayangnya, Hao Kun Qin yang dia temui. Belum lagi dia adalah elit tim investigasi Falcon, bahkan jika dia adalah pembunuh top dunia, dia tidak bisa bersembunyi dari mata Hao Kun Qin. Sekarang setelah ditemukan, pembersih tidak lagi berpura-pura. Dia memiliki ekspresi kusam, cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya. Dengan kecepatan kilat, dia meluncurkan serangan sengit ke arah Hao Kun Qin. Dia melihat tangan kanannya menunjuk seperti pisau, dan ujung jarinya kuat, menusuk tenggorokan Hao Kun Qin seperti kilat. Ingin membunuh dengan satu pukulan. Puncak kekuatan batin ingin membunuhku. Terlalu lemah, Hao Kun Qin tersenyum menghina. Meskipun kecepatan pembersihnya cepat, dia lebih cepat. Ketika pisau tangan pembersih ditusuk, tinju besi Hao Kun Qin memukulnya. Retakan. Suara patah tulang terdengar. Tinju besi Hao Kun Qin langsung menghancurkan tangan kanan pembersih ke tanah. Bab 108. Telapak tangan beracun. Pembersih menggertakkan giginya, memberi energi pada tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, melambaikan tangannya yang lain, dan menepuk Hao Kun Qin. Melihat dengan hati-hati, lapisan gas beracun hijau muda mengembun di tangan kirinya, mengandung racun yang mengerikan. Selama orang biasa bertahan sedikit, mereka benar-benar mati selamanya. Ternyata itu adalah tukang reparasi racun. Hao Kun Qin mengangkat alisnya. Yang disebut perbaikan racun mengacu pada prajurit yang berspesialisasi dalam keterampilan meracuni. Jenis seniman bela diri ini sangat langka di dunia seni bela diri karena kekhasan latihannya. Karena meracuni adalah metode berbahaya yang melukai 1000 musuh dan melukai 800. Budidaya racun untuk berlatih gong racun mengandung zat yang sangat beracun di dalam tubuh. Meskipun mampu memperoleh kekuatan tempur yang sangat kuat, tetapi itu merugikan kehidupan. Oleh karena itu, jumlah perbaikan racun di seluruh dunia seni bela diri negara Daxia sangat kecil. Hao Kun Qin tidak menyangka akan bertemu dengan tukang reparasi racun di provinsi Fengdong. Dalam sekejap mata, pembersih melambaikan telapak tangan beracunnya dan menyerang Hao Kun Qin. Tanpa melihatnya, Hao Kun Qin mengulurkan tangannya dan meraihnya di telapak tangan beracun. Aku ingin memegang telapak tanganku yang beracun, ini hampir mati. Si pembersih mau tak mau memberikan sentuhan kegembiraan di matanya. Meskipun Poison Palm hanyalah keterampilan bela diri tingkat menengah, kekuatannya sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat atas yang kuat. Bahkan master transformasi biasa tidak dapat menghentikan gas beracunnya. Dia pernah menggunakan Poison Palm untuk meracuni master-master di tahap awal Transformation Realm. Karena itu, menurutnya, Hao Kun Qin sudah mati. Ketika Hao Kun Qin meraih telapak tangannya yang beracun dengan tangannya, pembersih mendesak energinya dengan seluruh kekuatannya untuk meledakkan kekuatan telapak tangan beracun itu secara ekstrim. Gas beracun yang kuat menyembur dari telapak tangannya, dengan panik bergegas ke Hao Kun Qin. Ayo hidup, pembersih menyeringai. Dia sepertinya telah melihat adegan Hao Kun Qin menderita sampai mati setelah diserang oleh gas beracun. Tapi setelah beberapa saat, senyum di wajah petugas kebersihan tiba-tiba mengeras. Ada apa? Kenapa gas beracunku tidak bisa menembus tubuhmu? Teriak petugas kebersihan. Dalam persepsinya,
kulit Hao Kunkin akan seperti dinding kedap udara. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menembus gas beracun ke dalam tubuhnya. Telapak tempering racun Anda masih sedikit lebih panas. Jika Anda berkultivasi ke alam sukses besar, Anda hampir tidak bisa membiarkan gas beracun menyerang tubuh saya, kata Hao Kunkin ringan. Tentu saja, bahkan jika pembersih telah mempraktikkan telapak tangan beracun dengan sukses besar, dia hanya dapat membiarkan gas beracun menembus kulit dan menyerang tubuhnya, tidak lebih. Tidak ada cara untuk menyakitinya. Hao Kunkin yang telah melangkah ke alam dewa, telah lama kurang informasi. Di dunia ini, satu-satunya racun yang dapat membahayakan dirinya adalah racun legendaris, yang dapat dihitung dengan satu tangan. Kamu tahu bagaimana berpura-pura, kamu bisa tangguh, dan kamu tegas. Kamu bukan prajurit biasa, tetapi seorang prajurit di zona perang. Kamu harus tetap menjadi elit barak khusus. Hao Kunkin melihat ke petugas kebersihan, dan sudut mulutnya membangkitkan sentuhan main-main. Ada perbedaan besar antara prajurit zona perang dan prajurit-prajurit. Sebagai komandan Longting, Hao Kunkin dapat melihat identitas petugas kebersihan secara sekilas. Melihat provinsi Fengdong, hanya ada satu barak khusus dengan elit sepertimu. Itu adalah tim investigasi Falcon, kata Hao Kunkin. Wajah petugas kebersihan itu tiba-tiba berubah saat mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka bahwa Hao Kunkin akan memberitahu identitas aslinya dalam sekali jalan. Kamu benar-benar lawan yang sulit, tidak heran Kapten akan bersiap dengan kedua tangan, kata petugas kebersihan dengan suara serak. Karena aku bukan lawanmu, aku hanya bisa menggunakannya. Petugas kebersihan mengeluarkan remote control mini dari sakunya. Kemudian dengan tegas tekan tombol pada remote control. Sialan! Kamu membawa bom kendali jarak jauh khusus untuk zona perang. Hao Kunkin menembakkan cahaya dingin yang mengerikan di matanya. Bom khusus yang dikendalikan dari jarak jauh sangat kuat. Sekali diledakkan, cukup untuk menghancurkan segala sesuatu dalam radius 10 meter. Bom kendali jarak jauh khusus adalah bom portabel yang khusus dikembangkan oleh ahli senjata zona perang dan khusus digunakan oleh elit di barak khusus. Mereka umumnya ditempatkan di gudang senjata di zona perang dan disimpan dengan ketat. Kecuali ada misi khusus, tidak boleh dibawa keluar teater sama sekali. Oleh karena itu, Hao Kunkin tidak pernah menyangka bahwa petugas kebersihan akan membawa pembunuh sebesar itu. Bagi Hao Kunkin, meskipun kekuatan bom kendali jarak jauh khusus itu hebat, itu tidak perlu ditakuti. Dengan pertahanan fisiknya, apalagi bom khusus yang dikendalikan dari jarak jauh, bahkan jika 100 bom khusus yang dikendalikan dari jarak jauh diledakkan pada saat yang sama, dia tidak akan terbunuh. Apa yang benar-benar membuat Hao Kunkin marah adalah ada lusinan karyawan grup Baolan di sekitarnya, dan orang-orang ini tidak dapat menghentikan bom sama sekali. Setelah bom khusus yang dikendalikan dari jarak jauh meledak, orang-orang ini akan diledakkan menjadi potongan-potongan daging. Tidak hanya itu, dengan kekuatan bom kendali jarak jauh yang dibuat khusus, bahkan dapat menyebabkan kerusakan pada seluruh bangunan. Begitu dinding penahan beban bangunan diledakkan dan seluruh bangunan runtuh, tidak selusin orang akan mati. Tapi ratusan orang. Berikan padaku, Hao Kunkin meraung. Pada saat ini, basis kultivasinya pecah sepenuhnya. Seluruh orang itu seperti dewa yang turun ke dunia, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Kekosongan di sekitarnya mulai bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Hao Kunkin mengulurkan tangan kanannya seperti kilat, dan melakukan tendangan voli ke arah pembersih. Retakan! Pembersih dan bom yang telah diledakkan terjepit di telapak tangan tak terlihat. Terlahir menjadi remah-remah. Adegan ini menakutkan. Wang Ming membuka mulutnya lebar-lebar, dan terkejut karena dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia baru saja merasakan ancaman kematian, dan telah melihat api dari bom khusus yang dikendalikan dari jarak jauh meledak. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia pasti akan mati, Hao Kunkin meremas bom dan menghancurkan bom yang diledakkan menjadi berkeping-keping. Ini hanya keajaiban. Setelah shock, Wang Ming tiba-tiba menunjukkan lapisan keringat dingin di dahinya. Dia dengan cepat menjelaskan kepada Hao Kunkin, Tuan Qin, saya bersumpah bahwa pembunuh ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Saya bersedia menerima semua penyelidikan. Begitu Hao Kunkin tiba di grup Baolan, dia dibunuh. Terlebih lagi, si pembunuh berpura-pura menjadi pembersih grup Safir miliknya. Sulit untuk tidak menghubungkannya dengan si pembunuh. Oleh karena itu, Wang Ming dengan cepat membuktikan dirinya tidak bersalah. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa mengundang pembunuh seperti itu, kata Hao Kunkin dengan ekspresi muram. Para elit brigade pengintai Falcon juga membawa bom kendali jarak jauh yang dibuat khusus oleh zona perang. Hanya satu orang di seluruh provinsi Fengdong yang bisa melakukan ini. Itu Han Moseng. Semua yang terjadi hari ini adalah rencana Han Moseng. Kepala tiga raksasa di Linan tiba-tiba datang ke Jiangcheng untuk mencari kerjasama.
Tujuannya adalah untuk membawanya ke gedung Baolan untuk melaksanakan rencana tersebut. Han Mo Seng, awalnya aku ingin bersenang-senang denganmu. Tapi apa yang kamu lakukan sudah menyentuh intinya. Hari ini, aku ingin kamu mati. Hao Kun Qin memancarkan niat membunuh yang dingin, menyebabkan semua orang di sekitarnya gemetar. Ini seperti jatuh ke neraka Jiuyu. Bab 109. Jika Han Mo Seng hanya menembaknya, maka Hao Kun Qin tidak akan marah. Tetapi untuk membunuhnya, Han Mo Seng menggunakan senjata pemusnah massal, tidak ragu-ragu untuk melibatkan orang yang tidak bersalah. Perilaku seperti itu tanpa garis bawah benar-benar membuat marah Hao Kun Qin. Dia ingin Han Mo Seng membayar harga darah untuk apa yang dia lakukan hari ini. Raja Naga, aku akan menangkap leluhur dari 3 raksasa di kota Linan dan membiarkan mereka mengaku di balik layar. Qi mencium dengan dingin. Dia tahu sekilas bahwa pembunuhan ini benar-benar tidak dapat dipisahkan dari patriark 3 raksasa di Linan. Hao Kun Qin menggelengkan kepalanya, mereka hanya pion, tidak perlu melibatkan yang tidak bersalah. Meskipun patriark 3 raksasa ada di kota Linan, tetapi di depan Han Mo Seng, bahkan seekor anjing lebih rendah. Mereka tidak bisa menolak apa yang diperintahkan Han Mo Seng kepada mereka. Oleh karena itu, Hao Kun Qin tidak melampiaskan kemarahannya pada mereka. Panggil Li Chengs, kata Hao Kun Qin dingin. Jiao Qi mendengar kata-kata itu dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar telepon Li Chengs. Setelah beberapa detik, panggilan itu terhubung. Hao Kun Qin mengambil telepon dari Jiao Qi, dan berkata dengan dingin, "Saya Hao Kun Qin." Li Chengs, yang berada di ujung telepon, bangkit dari kursinya dengan menggosok setelah mendengar kata-kata Raja Naga. Meskipun Hao Kun Qin berada di Jiangcheng, Li Chengs terlihat sangat hormat seolah-olah dia telah melihat Hao Kun Qin. Kumpulkan semua prajurit yang bisa bertarung di teater provinsi Fengdong. Saya ingin mengalahkan keluarga Han hari ini, kata Hao Kun Qin dengan suara dingin. Ya, Li Chengs berteriak tanpa ragu-ragu. Ada puluhan ribu tentara di teater provinsi Fengdong, tidak termasuk personel yang tersisa, ada lebih dari 8.000 tentara yang bisa bertarung. Pengerahan tentara dalam skala besar seperti itu harus disetujui oleh atasan. Tapi Li Chengs bahkan tidak melapor ke atasannya, jadi dia setuju. Aku bahkan tidak menanyakan alasannya. Hanya karena orang yang mengeluarkan perintah itu adalah Hao Kun Qin. Sebagai komandan penjaga dengan 3 jenderal di pundaknya, Hao Kun Qin memiliki otoritas mutlak di zona pertempuran. Belum lagi mobilisasi tentara dari teater Fengdong. Bahkan jika itu untuk memobilisasi tentara dari seluruh teater utara, tidak ada masalah. Karena Hao Kun Qin bukan hanya panglima tertinggi yang melindungi negara, tetapi juga santo pelindung kerajaan Xia besar. Raja Naga, apakah kamu membutuhkan bawahanmu untuk mengumpulkan para prajurit dari zona perang di setiap kota? Li Chengs meminta instruksi. Ada 11 kota di provinsi Fengdong, dan setiap kota memiliki zona perang. Jika semua tentara berkumpul, jumlah totalnya akan melebihi 30.000. Kekuatan semacam ini cukup untuk mendorong semua kekuatan di provinsi Fengdong secara horizontal. Tidak perlu banyak orang untuk berurusan dengan keluarga kecil Han. Hao Kun Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun keluarga Han adalah keluarga pertama di provinsi Fengdong, mereka kuat. Tapi di matanya, keluarga Han tidak lebih dari seekor semut dengan kepura-puraan yang kuat. Jika bukan karena dia menginginkan pertarungan cepat, dia tidak perlu menggunakan tentara dari teater Fengdong. Kamu mengirim helikopter tentara untuk menjemputku di gedung Jiangcheng Baolan. Perintah Hao Kun Qin. Ada jarak ratusan kilometer dari ibu kota provinsi ke Jiangcheng, bahkan jika pemilik keluarga Ma mengendarai supercar, butuh 4 jam. Oleh karena itu, menggunakan helikopter adalah pilihan tercepat. Setelah menutup telepon, Li Chengs segera mengatur helikopter militer untuk bergegas ke Jiangcheng. Raja Naga, karena keluarga Han memilih untuk mengambil tindakan, kurasa tindakan ini tidak sesederhana itu, bisik Jiao Qi. Hao Kun Qin mencibir, tentu saja tidak akan sesederhana itu. Pembunuh ini hanyalah makanan pembuka. Langkah pembunuh yang sebenarnya ada di sini. Suara Hao Kun Qin jatuh, dan puluhan tentara yang menggunakan kendaraan off-road berlari kencang dari kejauhan dan berhenti di depan gedung Baolan. Lebih dari 50 tentara yang agresif turun dari mobil. Setiap orang memiliki elang yang dilukis di ban lengan mereka. Itu adalah barak khusus Brigade Pengintaian Falcon. Sebagai barak khusus yang paling kuat di provinsi Fengdong, anggota Brigade Pengintaian Falcon semuanya sangat terampil dan kuat. Basis kultivasi setiap anggota tim berada di atas puncak kekuatan eksternal. Dipimpin oleh Liu Zhanxiong, sebagai Kapten Brigade Pengintai Falcon, kultivasinya telah mencapai tahap awal transformasi. Hao Kun Qin, menurut intelijen, Anda membunuh anggota elit Brigade Investigasi Falcon saya. Sekarang, silakan ikuti kami di tim dan diselidiki, kata Liu Zhanxiong dengan dingin. Rencana Han Mo Seng sederhana.
Jika elit tim investigasi Falcon bisa membunuh Hao Kun Qin, itu yang terbaik. Jika dia tidak bisa membunuhnya, dia akan menggunakan ini sebagai alasan untuk membiarkan Brigade Investigasi Falcon mengambil tindakan untuk membawa Hao Kun Qin kembali ke tim. Seorang tukang reparasi racun di puncak kekuatan batin meninggal, dan Brigade Investigasi Falcon punya banyak alasan untuk menyelidiki Hao Kun Qin. Bahkan cabang Tiangang Utara tidak dapat campur tangan. Selama Hao Kun Qin dibawa kembali ke Brigade Pramuka Falcon, dia pasti akan membiarkannya pergi. Hao Kun Qin menatap Liu Zhanxiong dengan dingin, matanya dengan dingin yang tak terbatas. Tukang reparasi racun yang menyamar sebagai pembersih dapat membawa bom khusus yang dikendalikan dari jarak jauh, yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari Liu Zhanxiong. Jika itu normal, tidak apa-apa untuk bermain denganmu di Brigade Pengintaian Falcon. Tapi hari ini, apa yang kamu lakukan membuatku sangat marah, dan konsekuensinya serius. Hao Kun Qin berkata dengan mata dingin. Maksudmu, apakah kamu siap untuk melawan? Liu Zhanxiong tersenyum menghina, aku akui, kamu sangat kuat. Aku bukan lawanmu jika kamu bertarung sendirian. Tapi bisakah kamu memenangkan begitu banyak dari kita? Untuk menghadapi Hao Kun Qin, Liu Zhanxiong secara khusus membawa satu skuadron di Brigade Investigasi Falcon. Lebih dari 50 pemain, ditambah kaptennya di tahap awal transformasi, sudah cukup untuk melawan master hebat biasa. Untuk menangani sampahmu, aku bahkan tidak perlu menggunakan seni bela diriku. Hao Kun Qin mencibir, dan tidak menempatkan Liu Zhanxiong dan yang lainnya di matanya. Arogan. Para pemain di belakang Liu Zhanxiong sangat marah. Dengan penuh amarah, dia melancarkan serangan ke Hao Kun Qin. Melihat orang-orang yang bergegas, mata Hao Kun Qin bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengangkat tinju kanannya dan melambai keras di depannya. Ledakan. Dengan ledakan tinju, angin tinju yang menakutkan menyapu. Seperti badai tirani, langsung menyapu semua orang yang bergegas pergi. Bagaimana mungkin? Mata Liu Zhanxiong terbuka dengan keras. Itu adalah elit dari lebih dari 50 Brigade Investigasi Falcon. Bagaimana mungkin itu bahkan tidak dapat menerima pukulan santai Hao Kun Qin? Dia, yang tidak percaya pada kejahatan, mendesak energi di tubuhnya dan menunjukkan seni bela diri terkuat ke arah Hao Kun Qin. Tinju melolong harimau. Raungan harimau yang dalam tiba-tiba terdengar. Di tangan kanan Liu Zhanxiong, bayangan samar dari kepala harimau itu kental, sangat mengerikan. Saya melihat hantu kepala harimau ini, membuka baskom darahnya dan menelannya ke arah Hao Kun Qin. Adegan itu menakutkan. Seperti sebelumnya, menghadapi hantu kepala harimau yang mengerikan, Hao Kun Qin hanya mengangkat tangan kanannya dan melambai keras di depannya. Ledakan. Angin tinju yang lebih menakutkan dari sebelumnya tersapu. Hantu harimau ganas itu langsung terkoyak oleh angin tinju. Tidak hanya itu, seluruh lengan kanan Liu Zhanxiong terkoyak oleh angin tinju. Bab 110. Liu Zhanxiong mendengus, dan mundur lebih dari 10 langkah, menutupi lukanya, sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Kamu bukan tuan yang hebat, kamu adalah dewa yang kuat. Liu Zhanxiong berteriak, wajahnya penuh ketakutan. Dengan hanya 2 gerakan, Hao Kun Qin mengalahkannya dan lebih dari 50 anggota Brigade Pramuka Falcon. Lebih penting lagi, Hao Kun Qin tidak menggunakan seni bela diri apapun. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan guru besar di puncak alam transformasi tidak dapat mencapainya. Hanya pembangkit tenaga listrik teratas di atas alam semi-dewa yang bisa melakukannya. Basis kultivasi saya bukan di alam semi-ilahi. Ini adalah alam ilahi. Hao Kun Qin memandang Liu Zhanxiong dan mengatakan kata demi kata. Ledakan. Kata-kata Hao Kun Qin meledak di benak Liu Zhanxiong seperti 5 guntur. Mustahil, hanya ada beberapa orang di antara para dewa yang melihat seluruh negeri, dan masing-masing dari mereka memiliki catatan informasi. Tidak akan pernah ada satupun dari udara tipis. Liu Zhanxiong berteriak, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Alam para dewa adalah alam dalam legenda. Orang yang kuat di alam dewa, ketika memecahkan belenggu dan menerobos alam dewa, akan menyebabkan penglihatan yang menakutkan tentang langit dan bumi. Tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Oleh karena itu, akan ada catatan informasi dari setiap pembangkit tenaga listrik para dewa. Sebagai kapten tim investigasi Falcon, Liu Zhanxiong adalah master hebat di tahap awal transformasi. Memiliki status tertentu di teater perang. Meskipun dia tidak tahu informasi spesifik dari pembangkit tenaga listrik para dewa. Tetapi di Daxia, ada beberapa dewa kuat yang memiliki kekuatan. Dia masih tahu. Kamu benar, Daxia tidak akan pernah memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari udara tipis. Oleh karena itu, saya secara alami adalah salah satu dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang kamu tahu. Kata Hao Kun Qin ringan. Mustahil,
Pembangkit tenaga para dewa itu semuanya berasal dari kekuatan teratas di negara ini, balas Liu Zhanxiong. Hao Kun Qin mencibir dan melemparkan kartu prajuritnya ke Liu Zhanxiong. Liu Zhanxiong menerima sertifikat prajurit dan membaca informasi di atas. Kakinya lembut, dan dia langsung berlutut di tanah. Kau adalah Raja Naga. Liu Zhanxiong berkata dengan suara gemetar. Baru saat itulah dia ingat bahwa nama keluarga Komandan Longting adalah Qin. Informasi Hao Kun Qin memiliki tingkat kerahasiaan tertinggi. Bahkan jika dia adalah kapten tim investigasi Falcon, dia hanya tahu beberapa informasi dasar. Dia hanya tahu bahwa nama keluarga Komandan Longting adalah Qin, yang menempati peringkat di antara para dewa di dunia. Beberapa bulan yang lalu, 10 tuan besar negara musuh dipenggal dalam pertempuran pertama. Selain itu, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Karena itu, dia tidak pernah berpikir bahwa Hao Kun Qin akan menjadi Komandan Longting yang legendaris. Sekarang, apalagi yang harus kamu katakan? Hao Kun Qin berkata dengan dingin. Wajah Liu Zhanxiong pahit, dan matanya putus asa. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Hanya menyinggung pembangkit tenaga listrik para dewa, dia sudah mati. Belum lagi, dia tersinggung oleh Komandan Longting. Dengan posisi Hao Kun Qin, dia bisa digagalkan hanya dengan menggerakkan mulutnya. Han Mo Seng, aku meniduri nenekmu. Mengapa kamu mencari kematian sendiri? Mengapa kamu menarikku? Liu Zhanxiong mengutuk dalam hatinya. Tidak sabar untuk memarahi semua leluhur Han Mo Seng untuk generasi ke-18. Mari kita bicarakan, kondisi apa yang dijanjikan Han Mo Seng padamu? Biarkan kamu mengambil tindakan terhadapku, tanya Hao Kun Qin. Liu Zhanxiong, sebagai Kapten Brigade Investigasi Falcon, meskipun pangkatnya adalah perwira sekolah tinggi, kekuatannya sebanding dengan komandan junior biasa. Meskipun Han Mo Seng adalah kepala keluarga pertama di Provinsi Fengdong, Liu Zhanxiong tidak kalah dengannya dalam hal kekuasaan. Mengapa mengikuti perintah Han Mo Seng? Hao Kun Qin ingin tahu tentang ini. Han Mo Seng berjanji untuk memberi saya 1% dari saham grup Han setelah insiden itu. Selain itu, biarkan saya dipromosikan menjadi komandan junior dalam 2 tahun. Liu Zhanxiong menjawab dengan hormat, tidak berani menyembunyikan apapun. Hao Kun Qin mengangkat alisnya. Dipromosikan menjadi komandan junior dalam 2 tahun. Dengan energi Han Mo Seng, ini seharusnya tidak mungkin kan? Perwira atas sekolah dan komandan junior, meski hanya beda 1 tingkat. Namun, ada perbedaan dunia dalam status dan status. Melihat seluruh teater Provinsi Fengdong, ada lebih dari 30.000 tentara. Tetapi hanya Li Cheng's yang mencapai panglima tertinggi junior. Dengan energi Han Mo Seng, sangat tidak mungkin untuk mendorong Liu Zhanxiong ke posisi komandan junior. Kembalilah ke Raja Naga, izinkan aku berjanji untuk dipromosikan menjadi komandan junior dalam 2 tahun. Itu diberikan oleh Mo Tua, kata Liu Zhanxiong. Meskipun Lao Mo kuat, dibandingkan dengan Hao Kun Qin, dia seperti anak kecil tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Oleh karena itu, Liu Zhanxiong tidak ragu untuk mengkhianati Mo Lao. Lao Mo, Hao Kun Qin mengerutkan kening. Liu Zhanxiong buru-buru memperkenalkan keluarga Mo His dalam 600 tahun, kepala patriark Mo Chunqiu. Hao Kun Qin mendengar kata-kata itu, dan secercah cahaya melintas di matanya, patriark keluarga Mo. Mo His, keluarga teratas di wilayah utara, dikenal sebagai Mo His berusia 600 tahun. Karena Mohisme telah diturunkan selama 600 tahun. Sebagai keluarga papan atas, keluarga Mo His memiliki latar belakang yang sangat kuat. Keluarga Mo His muncul pada awal dinasti Ming dan nenek moyangnya bernama Mo Lin. Petugas itu memuja pelayan yang tepat dari Kementerian Perang, dengan nilai positif 3. Jangan meremehkan posisi resmi Menteri Perang Anda. Pengadilan kuno memiliki 6 departemen: Departemen Resmi, Departemen Rumah Tangga, Departemen Etiket, Departemen Militer, Departemen Kriminal, dan Departemen Industri. Kementerian Perang bertanggung jawab atas pemilihan perwira militer dan status militer, persenjataan, perintah militer, DEL. Kekuatan besar. Mo Lin, leluhur keluarga Mo, adalah pelayan yang tepat dari Kementerian Perang, dan yang kedua memimpin Kementerian Perang. Hal ini dapat digambarkan sebagai kuat. Dari awal dinasti Ming, keluarga Mo telah menjadi keluarga kaya. Diwarisi sampai hari ini, tidak pernah melemah. Hari ini, keluarga Mo His telah menjadi yang pertama dari keluarga bangsawan di wilayah utara. Oleh karena itu, Liu Zhanxiong akan menyetujui rencana Han Mo Seng. Sebab, dengan tenaga Mo Chunqiu, dia memang bisa dipromosikan ke posisi komandan junior dalam 2 tahun. Ini semakin menarik. Mata Hao Kun Qin berkedip. Sepertinya Mo Chunqiu juga terlibat dalam menyakiti ayahku 28 tahun yang lalu. Kalau tidak, dia tidak akan tiba-tiba muncul saat ini. Pada awalnya, ketika Jiao Qi menemukan Chen Ziguo,
Hao Kun Qin sedikit bingung. Ayahku hanyalah orang biasa. Bagaimana itu bisa memprovokasi prajurit kekuatan batin? Hasilnya, melalui Chen Ziguo, kami menemukan Han Mo Seng, kepala keluarga pertama di Provinsi Fengdong. Sekarang saya telah membawa keluar Mo Chun Qiu, kepala keluarga Mo di wilayah utara. Ini membuat Hao Kun Qin semakin ingin tahu tentang apa yang terjadi saat itu. Tidak heran ayah saya mengatakan bahwa apa yang terjadi saat itu terlalu luas. Saya harus memiliki kekuatan yang cukup untuk memberitahu saya apa yang terjadi saat itu, kata Hao Kun Qin pada dirinya sendiri. Bagi orang biasa, Mo Chun Qiu seperti gunung tinggi yang tidak bisa digoyahkan. Tapi baginya, itu tidak lebih dari sebuah sekolah mohis berusia 600 tahun. Selama dia mau, bahkan keluarga berusia 1000 tahun dapat dihancurkan sesuka hati. Mo Chun Qiu, karena kamu telah terlibat dalam peristiwa tahun ini. Kemudian warisan keluarga Mo berakhir. Mata Hao Kun Qin sedingin es. Di dalam hatinya, dia sudah menghukum mati keluarga Mo.